Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi ringkas tentang gangguan biotik pada pohon di ruang terbuka hijau pada tanaman kiputri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Saida Wahid Ahyafana dengan NIM 2454 5323 10905. Perkenalkan nama saya Dian Alta Baswara dengan NIM 24538427 KT 10718. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ramadhani dengan NIM 245376862 KT 10696. Perkenalkan, nama saya Niluh Desna Maharani dengan NIM 24544020 KT 10866. Perkenalkan, nama saya Puspitarini Anggamya Putri dengan NIM 24538671 KT 10726. Perkenalkan, nama saya Rani Anggita Prastiwi dengan NIM 24545561109116. Perkenalkan nama saya Saka Yudanda Tavianto dengan NIM 24543061 KT 10826. Perkenalkan, nama saya Salma Anindya Siswanto dengan NIM 245340055 KT 10621. Perkenalkan, nama saya Serafin Berlin Maginda dengan NIM 24539001 KT 10731. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Hadian Altaf. Jadi saya akan menjelaskan tentang hama penyakit dan juga gulma. Apa itu hama penyakit? Hama adalah organisme hidup seperti serangga, jamur, atau rumput liar yang memiliki efek merusak pada tanaman pangan, produk hasil budidaya, dan hewan ternak. Hama adalah istilah kelompok organisme dengan cakupan yang lebih luas. Apa itu gulma? Gulma adalah jenis-jenis penyusul vegetasi yang tidak diinginkan dan merupakan tumbuhan pengganggu bagi tanaman pokok melalui kompetisi yang nilai negatifnya melebihi nilai positifnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi pohon kiputri di Universitas Gajah Mada. Pohon ini berlokasi di sebelah barat Fakultas Teknologi Pertanian atau sebelah selatan dari Fakultas Kehutanan. Untuk klasifikasinya, pohon kiputri merupakan bagian dari Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinnales, famili Podocarpaceae, genus Podocarpus, dan merupakan tumbuhan konifer. Untuk habitatnya, pohon kiputri berasal dari India dan tumbuh di kawasan Asia tropis dan subtropis. Biasa tumbuh di dataran tinggi 650 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut. Namun, ada juga jenis yang tumbuh pada dataran rendah. Ketinggian pohon dapat mencapai 10 hingga 15 meter. Bahkan beberapa jenis dapat mencapai 40 meter. Selanjutnya adalah morfologi tanaman kiputri. Pertama, bentuk batang tanaman kiputri itu berurat. Selanjutnya memiliki bentuk daun lanset hijau yang berwarna terang. Selanjutnya, bentuk tajuk dari tanaman kiputri itu adalah kerucut. Perbanyakan dari tanaman kiputri itu dapat melalui stek dan juga cangkok, serta buahnya berbentuk kunjung seperti beri berwarna kemerahan.
Yang selanjutnya adalah sifat lain yang khas. Pohon kiputri juga dapat dijumpai di pinggir jalan karena sering digunakan sebagai pohon pembatas jalan. Pohon kiputri juga merupakan pohon peneduh sehingga cocok berada di pinggir jalan. Pohon ini menghasilkan kayu yang baik, yaitu kayu kelas 2. Dimanfaatkan juga untuk konstruksi rumah, membuat furniture, alat musik, klub, dan juga ukiran. Selanjutnya adalah apa saja serangan penyakit yang ditemukan pada tanaman kiputri yang sudah kami tinjau di lokasi. Pertama itu ada jamur diplodia, yang kedua itu ada embun jelaga, dan yang ketiga ada gulma. Jamur diplodia. Diplodia terbagi menjadi dua jenis, yaitu basah dan kering. Pada diplodia basah, bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, atau ranting yang terinfeksi akan mengeluarkan belendok yang berwarna kuning kemasan. Pada tahap lanjut, kulit tanaman mungkin mengelupus. Embun jalaga. Embun jalaga disebabkan Embun jalaga disebabkan oleh dua patogen, yakni oleh Meliola sp dan Capnodium sp. Bagian yang terinfeksi adalah bagian daun. Serangan ini tidak tergolong mematikan, namun akan mempengaruhi proses fotosintesis. Hal ini disebarkan oleh spora yang terlepas lalu terbawa angin sehingga dapat menempel pada daun pohon yang lain. Yang selanjutnya yaitu gulma yang ada pada pohon kiputri. Yang pertama yaitu ada Pirosia lanceolata, yaitu memiliki karakteristik melekat pada inang, entau tunggal berbentuk memanjang sampai lancet, berwarna hijau muda di bagian bawah dan hijau tua di bagian atas, serta persebarannya melalui spora yang dilindungi sorus pada bagian bawah ental. Yang kedua yaitu ada paku sisik naga. Pada paku sisik naga ini merupakan epifit yang menempel pada batang pohon induknya. Paku ini memiliki bentuk bulat kecil dan melingkar di sekeliling batang pohon dan menyebar dengan cara penyebaran spora. Jika jumlahnya terlalu banyak, maka akan mencekik tanaman induk, mencegah tanaman bernapas dan akar dari tumbuhan sisik naga ini dapat menjadi medium pertumbuhan jamur. Gejala yang timbul pada jamur diplodia adalah tusuk batang, akar, dan ranting. Ah, ulang ya. Gejala yang muncul pada jamur diplodia adalah busuk batang, akar, dan ranting. Tanda yang muncul yaitu kulit batang atau cabang tanaman yang akan terserang mengering bahkan mengelupas. Terdapat celah-celah kecil pada permukaan kulit kayu, bagian kulit batang yang berada di bawahnya berwarna hitam kehijauan. Lalu selanjutnya adalah gejala yang timbul pada embun jeraga, yaitu antara lain bercak kehitaman dan lengket pada daun. Lalu tandanya, awalnya embun jelaga ditandai dengan bercak putih di bagian bawah. Kemudian berkembang dengan cepat menjadi lapisan hitam yang lengket yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, ada pencegahan dan pengendalian. Pencegahan dilakukan
sebelum tanaman kiputri terinfeksi oleh jamur dan penyakit. Hal yang dapat dilakukan ada tiga, yakni thinning atau penjarangan, menggunakan musuh alami atau ulat, dan menanam tanaman hias. Thinning atau penjarangan adalah mengatur jarak tanam pohon agar tidak mudah terinfeksi jamur atau terserang penyakit. Hal ini dimaksudkan supaya misalkan pohon tersebut terserang hama dan penyakit, maka tidak akan dengan mudah tersebar ke pohon lainnya. Lalu menggunakan musuh alami seperti ulat dapat digunakan untuk meminimalisir pestisida sehingga tanaman dapat lebih sehat dan menanam tanaman hias. Lalu ada upaya pengendalian. Upaya pengendalian dilakukan pada saat tanaman kiputri sudah terlanjur terkena gulma, hama, dan penyakit. Hal yang dapat dilakukan yang pertama, pemangkasan secara berkala. Pemangkasan secara berkala adalah upaya pemangkasan yang dilakukan pada daun yang telah terinfeksi embun jelaga agar tidak menyebar ke bagian daun yang lain. Lalu menggunakan fungisida. Menggunakan fungisida berfungsi untuk membasmi jamur seperti jamur diplodia jika jumlahnya sudah terlalu banyak dan tidak dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, menghilangkan benalu dan gulma yang menempel pada pohon kiputri. Dengan penjelasan tadi, sebagai rembawan, kita sebaiknya tidak abai terhadap permasalahan tanaman terutama yang berkaitan dengan hama, penyakit, dan gulma yang terdapat pada pohon yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga merupakan salah satu tindakan kita untuk peduli. Kami sebagai rimbawan berharap agar pohon di UGM terus dimaintain agar terhindar dari hama dan penyakit. Siang-siang makan bakmi campur ikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.